rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat sua kembali bersama kami MNews 7 tentunya rekan-rekan sekalian. Untuk yang baru saja bergabung, jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar teman-teman sekalian orang pertama yang mendapatkan info-info terkini dari kami. Baik, sahabat-sahabat tercinta, rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, ada surat yang diterbitkan oleh Minpan RB rekan-rekan yang penting sekali buat rekan-rekan honorer seluruh Indonesia tentunya. Surat ini bernomor B-SM.M.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022. Perihal tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Itu berarti pendataan rekan-rekan honorer seluruh Indonesia tentunya, yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan pejabat pembina kepegawaian instansi daerah. Menindaklanjuti surat Menteri Pan RB nomor B/M/SM-SM-02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksud untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, dalam hal ini pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Poin ketiga, oleh sebab itu setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. B. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. C. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. D. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Baik teman-teman, ini teman-teman honorer yang di bawah harus tanggap tentunya bahwa dari masing-masing instansi ada pendataan di mana kelima poin ini ke depan juga akan menentukan nasib rekan-rekan sekalian sampai 2023 minimal, terutama rekan-rekan THK 2. Di pendataan ini tidak dikatakan bahwa K2 GTT atau K2 PTT, berarti secara tidak langsung semua rekan-rekan honorer K2 seluruh Indonesia pada poin A ini wajib hukumnya masuk
dalam pendataan ini teman-teman, sehingga terdata bahwa rekan-rekan honorer K2 yang ada di atau di instansi masing-masing teman-teman sekalian. Karena selama ini kita tahu semua rekan-rekan honorer K2 PTT tidak pernah mendapatkan kesempatan dari pemerintah. Tidak pernah pemerintah memberikan peluang kepada rekan-rekan honorer K2 PTT tentunya, baik tenaga administrasi, tenaga teknis, dan tenaga lainnya. Pada poin 4 teman-teman, pendataan pegawai non-ASN ini dimaksud untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah. Ini tujuannya teman-teman sekalian. Tujuannya pemetaan data ini untuk rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, baik K2 maupun non-K, ini sebagai pemetaan personil yang ada di instansi pusat dan daerah, biar diketahui oleh pemerintah bahwa yang mendominasi di situ adalah rekan-rekan dari honorer tentunya rekan-rekan. Yang kelima, untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah. Ini kewajiban pemerintah tentunya, dalam hal ini PPK di masing-masing daerah, untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu A, melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagai lampiran 1 dan lampiran 2. B. Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi lewat aplikasi, selain SPTJM ini teman-teman, para PPK lewat aplikasi tentunya. D. Pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C hingga dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Ini berbahaya sekali teman-teman. Teman-teman honorer juga seharusnya selain aktif sesama teman-teman honorer juga aktif menanyakan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang berwenang untuk menyampaikan data ini. Jangan sampai PPK masing-masing daerah tidak menyampaikan data ini teman-teman, karena yang akan dirugikan adalah teman-teman honorer. Selanjutnya, untuk kelancaran pemetaan dan pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya. Jadi para PPK dari masing-masing daerah untuk berkoordinasi dengan pihak BKN teman-teman sekalian. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terhadap Muhammad Mahfud MD. Baik rekan-rekan sekalian, rekan-rekan honorer terus semangat yang di bawah, terutama rekan-rekan honorer GTT dan PTT. Wabil khusus rekan-rekan PTT teman-teman, yang sampai saat ini pemerintah belum memberikan kesempatan. Sekali lagi pemerintah tidak pernah memberikan kesempatan kepada rekan PTT untuk merubah nasibnya tentunya. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.